Romi Soekarno tadi saya katakan di Jatim 6. Dia itu sebetulnya di Jatim 6 itu PDIP dapat 2 kursi yang lolos. Ya. Kursi pertama udah selesai. Lolos. Adik dari Mas Pramono Anung. Menang dia. Yang kedua seharusnya adalah seorang perempuan bernama Sri Rahayu. Sri Rahayu itu memperoleh suara 100 sekian ribu. Jadi impresif angkanya. Nomor 2-nya adalah orang yang sangat terkenal. Dan ini yang sebetulnya menjadi faktor yang menyebabkan kasus ini juga meledak selain soal Romi Soekarno-nya. Tapi soal orang nomor 2 ini atau nomor 3 tadi di PDIP namanya Arteria Dahlan. Terkenal. Itu kan terkenal sekali. Vokalis Komisi 3. Vokalis Komisi 3 dan orangnya fighter, orangnya kalau ngomong itu sangat ya vokal lah ya. Dia menguasai materi hukum lah. Menguasai materi hukum dan banyak orang itu ya terkesan lah dengan tampilan dia. Kan sempat ribut sama Pak Mahfud itu kan. Sempat ribut dengan Pak Mahfud di DPR ya. Iya DPR. Oke. Nah Arteria Dahlan nomor 3. Jadi ingatin nomor 1 sudah lolos. Nomor 2 Sri Rahayu dengan 100 sekian ribu suara. Nomor 2-nya adalah nomor 3-nya adalah Arteria Dahlan dengan 60 ribuan. Keempat adalah Romi Soekarno dengan 50 ribuan saja. Jadi kita bisa lihat bahwa suaranya Mbak Sri Rahayu ini 2 kali lipat dari Romi Soekarno. Kalau Arteria Dahlan selisihnya sekitar 10 ribu lah. Oke, semua sudah berjalan baik. Tiba-tiba saja PDIP meminta agar yang maju yang nomor 4 Romi untuk mengganti yang nomor 2 Romi. Kelihatannya dengan Mbak Sri Rahayu tidak terdengar masalah sama sekali. Jadi seperti dia katakan ya sudah. Ya. Yang ramai adalah bukan ramai, yang kemudian menimbulkan kehebohan adalah Arteria Dahlannya. Karena entah bagaimana wartawan jadinya bertanya kan, orang terkenal ini kok nggak lolos gitu kan. Jadi ditanyalah dia, kenapa nggak masuk? Jawaban dia adalah, saya mundur. Kenapa mundur? Karena saya menyerahkan peluang kursi saya ini kepada, karena kalau Sri Rahayu mundur kan dia dapat ya, harusnya dia dong. Itu dia bilang, saya menyerahkannya itu kepada Mas Romi Soekarno. Loh kenapa? Karena saya diminta oleh partai. Nah, saya lupa persis apakah dia mengatakan saya diminta oleh Bu Mega. Tapi yang jelas saya diminta oleh partai. Loh kenapa begitu? Nah jawaban dia adalah kira-kira saya merasa ini adalah sebuah kehormatan buat saya. Karena dengan mundurnya saya memberi peluang bagi Mas Romi untuk maju. Nah saya ini adalah orang partai yang sebetulnya menjadi tokoh seperti sosok seperti saya sekarang ini. Itu adalah karena perannya Bu Mega. Bu Mega lah yang menyebabkan saya bisa menjadi anggota DPR. Kalau tidak selama 3 kali kalau nggak salah dia itu menjadi anggota DPR. Anda nggak pernah bareng dia ya? Pernah? Oh pernah ya? 2014. Iya 2014 kan dia anggota. Iya. Salah satu komisi juga Mas saya. Oke, ya. Anda mungkin terkesan juga lah sama dia. Saya nggak tahu ya. Tapi poin saya adalah bahwa dia bilang saya merasa ini adalah sebuah langkah yang mulia. Saya merasa terhormat. Saya bahagia karena mundurnya saya itu untuk memberi tempat buat Mas Romi Soekarno. Dan saya akan selalu ingat, saya kayak I owe Bu Mega, saya berhutang lah sama Bu Mega. Bu Mega lah yang menyebabkan saya menjadi anggota DPR seperti ini. Makanya saya mundur, ya. Jadi mereka mundur dengan tanda petik ikhlas dan dua-duanya, termasuk yang perempuan, termasuk yang Sri Rahayu itu. Sri Rahayu itu hampir tidak ada pemberitaan mengenainya karena ketika dihubungi oleh wartawan dia menjawab dengan ya saya mundur ya. Ya udah dia nggak mau kasih jawaban lebih jauh. Akhirnya Mas Romi naik dan Mas Romi ini secara khusus menghubungi Arteria, ngajak bicara berdua. Dan dia cerita bahwa usia dia sudah 54 tahun. Dia sudah pernah berjanji kepada ibunya adalah Bu Rahmawati Soekarno. Ya,
saya sudah berjanji pada Bu Rahmawati, saya sudah berjanji pada Bu Mega. Janji apa nggak spesifik dia sebut, tapi saya duga maksudnya adalah saya berjanji akan masuk DPR. Tapi sebetulnya nggak lolos. Iya. Akhirnya Arteria Dahlan dengan sangat besar hati mengatakan, ya silahkan Anda yang maju. Antara besar hati dengan sakit hati tipis. Saya nggak tahu. Ya kan Saya nggak tipis tahu. tuh. Iya. Kalau di politik itu Iya. besar hati dengan sakit hati itu tipis, Om. Iya. Tapi orang jadi memuji Arteria Dahlan. Iya. Oh, betapa besar hatinya dia ya. Kan selama ini kita menyangka Arteria sebagai seorang yang wah inilah gaya-gaya Mudah-mudahan pujian itu bisa semakin membesarkan dia gitu ya. besarkan dia. Mudah-mudahan. Nah, tapi yang penting adalah pertanyaannya adalah kalau buat saya itu sebetulnya boleh nggak hal semacam itu terjadi? Nah, coba kita lihat 5 tahun yang lalu KPU menolak, walaupun PDIP meminta. Ya, bahkan PDIP waktu itu sampai appeal-nya ke Mahkamah Agung loh, minta agar itu diizinkan. Kata KPU enggak, Anda nggak bisa paksa kami untuk membuka peluang bagi si Harun Masiku. Nah sekarang 5 tahun kemudian, Padahal udah pakai duit ya. itu pakai duit. Nggak bisa juga. Ya kan KPK. Ya ketangkap kan. Sayangnya tanda petik KPK-nya turun tangan. Iya. KPU-nya barangkali sebenarnya tadinya nggak bermasalah. Orang KPU-nya kena kok, masuk penjara kok. Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah itu terjadi? Dalam pandangan saya, ini sebetulnya pengkhianatan demokrasi, pengkhianatan terhadap demokrasi. Nggak boleh dong. Ya. Saya mulai dari pertanyaan, boleh nggak sih seseorang caleg terpilih mengundurkan diri? Boleh nggak? Jawabannya menurut peraturannya KPU boleh. Tapi ada syaratnya. Pertama, dia meninggal. Iya. Kedua, dia sakit. Sakitnya tuh sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa berfungsi. Ketiga, dia kena perkara hukum. Ya, tertangkap atau segala macam. Keempat adalah kalau dia masuk ke eksekutif. Ya taruhlah misalnya kayak Mas Pram ya, kan anggota DPR tapi terus dia jadi, taruhlah dia jadi gubernur. Kalau dia terpilih jadi gubernur, maka dia akan meninggalkan posisi dia sebagai anggota DPR kan. Itu diizinkan. Dan terakhir alasan pribadi. Tapi alasan pribadi itu alasan pribadi yang tidak terkait dengan partai. Alasan pribadinya ya barangkali, ya saya nggak tahu, ada depresi atau apalah ya. Jadi bukan alasan pribadi yang udah diminta oleh partai. Dalam kasus ini, walaupun Sri Rahayu tidak memberikan penjelasan apa-apa, tapi paling tidak Arteria Dahlan sudah mengatakan bahwa saya diminta oleh partai. Itu pertama. Saya diminta oleh Mas Romi. Ya. Itu kan gini ya Bang. Saya minta penonton juga memikirkan ini. Kita bikin pemilu, puluhan triliun rupiah habis di situ. Dan kita percaya pada ya tadi sistem terbuka itu, bahwa saya sebagai warga negara itu diberikan izin, diberikan otoritas untuk memilih. Dan sudah dikatakan siapa yang lolos adalah mereka yang suaranya tertinggi. Ya, bukan Anda yang paling pintar, bukan Anda yang paling cakap, bukan Anda yang paling ganteng, bukan Anda keturunan siapa, tapi yang masyarakat memilih Anda untuk menjadi anggota DPR. Iya. Itu adalah demokrasi dalam artian sesungguhnya. Saya belum tentu sepenuhnya percaya bahwa yang suaranya terbanyak itu adalah yang terbaik. Belum tentu, dan saya rasa memang tidak begitu ya. Tapi secara demokratis. Secara demokratis begitu. Kita udah sepakat nih ya. Kita semua bekerja dengan demokrasi ini. Seperti saya lah. Saya itu seharusnya lolos ke DPR. Suara saya mencukupi. Tapi saya kenapa nggak lolos? Karena aturannya bilang ada syarat parliamentary threshold buat si partai saya, namanya PSI. Ya PSI nggak lolos. Jadi saya nggak usah nyinyir bilang, wah harusnya gue masuk dong nih ya. Rakyat gue memilih bla bla bla. Enggak. Kata aturan ya. Ada aturan yang bilang nggak boleh, nggak bisa. Sekarang kembali ke urusannya si PDIP ini. Aturannya bilang bahwa memang suara terbanyak yang lolos. Kalau sekarang setiap saat partai bisa bilang, enggak yang maju bukan dia. Saya nggak mau dia yang maju. Saya maunya yang nomor 4. Saya maunya yang nomor 5 bahkan. Saya mau yang bahkan yang memilih hanya 500 orang gitu ya, untuk bisa maju.
Karena taruhlah, ya dalam kasus ini jelas Partai Ria Dahlan bilang, karena dia adalah cucunya Soekarno. Dia Romi Soekarno ya. Jadi alasannya bukan karena dia lebih baik dari saya. Enggak, dia nggak bilang begitu. Karena emang diminta oleh partai. Nah bayangkan kalau itu diizinkan. Menurut saya sia-sia lah. Tapi sudah dilantik kan? Sudah. Berarti sudah diizinkan? Sudah diizinkan. Oleh siapa? Oleh partainya diizinkan. Oleh si Arteria sendiri. Anda kan bilang tadi dia itu lagi marah atau lagi apa tadi itu? Enggak, dia bilang enggak, saya kasih, enggak apa-apa, saya partai ini kan buat saya memang IO lah, saya berutang lah pada partai ini. Ketika partai meminta saya, dia sebut istilah satu bang yang saya baru ingat, sebagai petugas partai, saya harus menjalankan apa yang diminta itu. Ya sakti itu kata-kata petugas. Kata itu ya. Sekarang baru saya sadar kenapa PDIP itu nggak mau waktu itu diminta agar jangan lagi gunakan istilah petugas partai. Karena ternyata itu bisa digunakan menjadi sesuatu yang punya otoritas untuk meminta, memaksa, memerintahkan seseorang untuk mundur atau maju. Ya, petugas. Petugas partai itu. Nah, kembali ke tadi. Menurut saya bayangkan kalau seorang saya taruhlah saya orang nomor 1. Saya dapat 100.000. Ada orang dapatnya 50.000. Terus yang 50.000 itu bilang sama saya, gue bayar dah lu 20, 30, 40 miliar. Karena dia orang kaya. Tapi lu mundur. Terus saya bilang, wow, lumayan dong ya. Saya gaji jadi anggota DPR cuma berapa? Dikasih 30 miliar. Dan saya nggak ngapa-ngapain lagi. Saya boleh dong mundur. Iya. Betapa mudahnya kemudian proses demokrasi yang tadi kita bicarakan itu diabaikan begitu saja. Dan bayangkan apa perasaan atau di mana hak orang-orang yang memilih tadi 100.000 memilih Bu Sri itu. Itu diabaikan begitu aja oleh partai. Dikasih ke yang 50.000. Menurut saya kalau memang PDIP itu kepengen banget bahwa Mas Romi itu lolos, ya fight lah buat Mas Romi kemarin itu ketika kampanye dengan cara apapun lah. Dan kalau perlu arterianya yang ngomong ke pemilihnya, jangan pilih gue, pilih Mas Romi aja gitu ya. Ya atau kenapa nggak taruh Mas Romi di nomor 1? Atau kenapa nggak taruh Mas Romi di nomor 1? Ini nomor 4 loh, jangan lupa nomor 4. Coba dari segi partai tidak diharapkan. Awalnya tidak diharapkan. Rupanya. Iya kan? Kita nggak tahu kan? Ya kan? Kalau ditaruh di nomor 4 kan itu cadangan. Iya. Ya kan? Iya. Kan dia kan laki-laki perempuan, baru laki lagi. 31 kan? Paling atas laki perempuan enggak? Iya dong. Laki perempuan. Laki lagi kan? Arteri. Laki lagi ya. Iya. Baru dia. Baru laki lagi. Nanti perempuan lagi, laki lagi. Kita nggak tahu lah ya. Itu. Ya memang begitu aturan. Memang begitu aturan. Iya. Nah jadi ditaruh di nomor 4. Nah kalau dia sampai nggak lolos ya udahlah. Kenapa Anda harus memaksakan diri? Kenapa Anda harus mengabaikan sebuah proses yang sudah sedemikian? Saya nggak bilang perfect sama sekali ya. Tapi kan kita udah sepakat gini ya, aturan mainnya seperti ini ya. And all of a sudden Anda melakukannya. Dan terakhir tentu saja jadinya pertanyaan besarnya tentang yang barangkali sudah Anda sebut tadi kan, soal kenapa Romi ya? Karena Soekarno. Maka kita betul-betul melihat secara langsung sebuah praktik tentang politik dinasti yang melahirkan dinasti politik. Ya, ini kan menurut saya gini loh Bang, agak kelewatan ya apa yang dilakukan oleh PDIP ini. Menurut saya ya. Iya. Kelewatannya itu begini. PDIP adalah sebuah partai dan orang-orangnya adalah orang-orang yang secara terus-menerus kemarin itu mempersoalkan dinasti menyerang Jokowi. Gibran Kaisang dengan politik dinasti dan dinasti politik. Itu adalah seperti kata kunci yang terus-menerus diulang-ulang untuk menyudutkan, menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarga. Saya termasuk orang yang mengatakan ya kalau itu terjadi barangkali memang benar terjadi dinasti politik. Tapi kan paling tidak begini, misalnya kayak Gibran itu naik sebagai wapresnya Prabowo tidak sama sekali tanpa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dia maju, dia bertarung, masyarakat memilih dia.
artinya memilih dia dan Prabowo tentu saja. Ya. Di mana letak salahnya? Kan tidak pernah. Ya kita kembalilah ke negara-negara asal demokrasi seperti ya taruh yang paling gampang kita bicara Amerika Serikat. Kan klan Kennedy itu atau paling gampang Bush lah, George Bush sama yang juniornya, walaupun ada selisih beberapa tahun, tapi kan ya bapak dan anak gitu ya. Apakah orang mempersoalkan itu? Ya enggak. Karena masyarakat lah yang memilih. Dan masyarakat memilih karena alasannya masing-masing. Nah sekarang kita kembali ke Pak Jokowi, aman. Anda boleh bilang itu adalah dinasti politik. Ya memang betul dinasti politik. Tapi kan dilakukan tidak dengan cara prosesnya tidak dengan cara yang mengkhianati demokrasi itu sendiri.